Assalamualaikum sahabat Monet Kreatif. Bayangkan TK Jatim dibayar 100 juta untuk rawat janda lumpuh di Taiwan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Monet Kreatif, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Hujan turun perlahan di atas terminal keberangkatan Bandara Abdul Rahman Saleh Malang. Riko berdiri sendiri menatap pesawat yang akan membawanya ke Taiwan. Usianya baru 23 tahun, tapi sorot matanya sudah matang-matang karena terlatih menelan kecewa dan belajar kuat sejak kecil. Anak sulung dari 3 bersaudara, Riko terpaksa berhenti kuliah demi membantu ekonomi keluarga. Ayahnya hanya buruh tani dan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Ketika tawaran menjadi TKI datang lewat temannya, Riko tak banyak pikir. Apalagi bayaran yang ditawarkan nyaris mustahil untuk ukuran pemuda sepertinya. 100 juta rupiah hanya untuk merawat seorang wanita paruh baya yang lumpuh. Janda usia 39 tahun, begitu bunyi deskripsi di kontrak kerjanya. Agennya bilang, wanita itu tinggal di daerah pinggiran Xinbei, seorang pengusaha yang lumpuh setelah kecelakaan. Nama wanita itu Nadia Uriko, tidak tahu seperti apa dirinya dan tak terlalu peduli. Baginya ini soal tanggung jawab, bukan cinta atau mimpi. Ia hanya ingin membangun rumah untuk orang tuanya, menyekolahkan adiknya, dan kelak kembali ke kampung tanpa rasa malu. Setelah menempuh penerbangan panjang dan transit, Riko akhirnya menginjakkan kaki di Taiwan. Udara di sana dingin menusuk kulit, berbeda jauh dari kampungnya yang hangat. Rumah tempat dia akan bekerja berdiri, megah dan sepi, bergaya minimalis modern, dikelilingi pagar tinggi. Pembantunya hanya seorang wanita tua yang jarang bicara. Saat Riko mengetuk pintu kamar majikannya, yang membuka bukan Nadia, melainkan kursi roda otomatis yang bergerak sendiri dari dalam ruangan. Dari balik jendela, seorang wanita duduk di kursi roda. Rambutnya tergerai rapi, matanya tajam menatap Riko. Ada aura dingin dan curiga di sorotnya. Usianya memang hampir 40, tapi wajahnya cantik terawat seperti model majalah fashion. "Nama kamu siapa?" tanya Nadia dengan suara berat dan berjarak. "Aku Riko dari Indonesia. Aku yang ditugaskan untuk merawat Anda," jawab Riko sambil tersenyum kecil. Nadia menatapnya dari kepala hingga kaki lalu mendatar. "Kamu terlalu mudah dan terlalu lugu." Riko hanya tersenyum. "Mudah, tapi bisa diandalkan." Nadia tidak menjawab. Perlahan kursi rodanya berputar masuk ke dalam kamar. Pintu menutup otomatis. Hari pertama Riko di rumah itu berakhir tanpa sapaan hangat atau bimbingan. Ia tidur di kamar kecil dekat dapur. Suasana asing dan sepi membuat malam terasa panjang. Namun di balik semua itu, ia menggenggam satu tekad. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk dicintai. Tapi hidup kerap menyelipkan takdir di sela harapan paling sederhana. Hari-hari pertama Riko di rumah Nadia berjalan seperti ujian tanpa akhir. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyapu teras, mengecek stok obat, memasak bubur sayur rendah garam, semua tanpa diminta. Namun usahanya seolah dilempar ke jurang sunyi. Nadia nyaris tak pernah bicara, hanya muncul untuk makan atau fisioterapi ringan, dalam diam. Sekali waktu Riko mencoba menyapa, menawarkan bantuan, atau sekadar menanyakan kabarnya. "Apa kaki Anda terasa nyeri?" Pagi ini Nadia hanya menatap lalu memutar kursi rodanya pergi. 2 minggu berlalu dan belum sekalipun Nadia menyebut namanya. Riko bahkan mendengar pembantunya bergumam dalam bahasa Mandarin menyebutnya anak kecil Indonesia yang sok tahu. Namun pagi itu berbeda. Nadia tampak lebih lelah dari biasanya. Matanya sembab, napasnya berat. Ia duduk di kursi roda di balkon lantai 2, menghadap taman belakang yang mulai berguguran daun. Riko datang membawa secangkir teh jahe hangat. "Teh ini bisa membantu menghangatkan tubuh Nyonya." Nadia menoleh, matanya letih, lalu mengejutkan Riko dengan menerima cangkir itu. "Apa kamu tahu bagaimana rasanya bangun setiap hari tanpa tujuan?" lirih Nadia. Riko terdiam.
Ia tahu ini bukan pertanyaan yang perlu jawaban. Aku kehilangan suamiku dalam kecelakaan, kehilangan setengah hidupku, lanjut Nadia dengan mata menerawang. Kau tahu kenapa aku bayar mahal? Karena aku tak butuh perawat. Aku butuh seseorang untuk menyaksikan aku perlahan-lahan mati. Riko menarik napas panjang. Kalau begitu, saya bukan orang yang tepat. Saya datang bukan untuk melihat seseorang menyerah. Saya di sini untuk membantu seseorang bangkit. Nadia mendengus. Kamu terlalu mudah bicara soal harapan mungkin, tapi hidup saya juga tak mudah. Hening menggantung di antara mereka. Lalu Nadia setengah menantang, setengah meremehkan. Kalau begitu, kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Entah mengapa, Nadia tidak memutar kursi rodanya pergi seperti biasa. Ia tetap di balkon, menyesap teh jahe dan menatap Riko. Tak ada senyum, tak ada penolakan. Bagi Riko, itu sudah cukup sebagai awal. Minggu ketiga menjadi titik di mana dia mulai terdengar lebih manusiawi. Nadia masih menjaga jarak, tapi tak lagi membekukan suasana. Riko mulai diperbolehkan membantunya mandi, meski dalam batasan ketat dan tanpa banyak bicara. Kadang-kadang Nadia menyuruhnya membaca surat kabar dengan suara keras agar rumah tidak terlalu sunyi. Jangan baca cepat-cepat, kamu terburu-buru seperti anak kecil, katanya suatu pagi. Kalimat pertama Nadia yang terdengar seperti perhatian. Riko tersenyum, terbiasa dimarahi. Tapi kali ini nadanya mengandung sesuatu yang baru. Suatu sore saat hujan tipis menggantung di langit Shinbei, Nadia meminta Riko menemaninya di ruang musik, ruangan yang tertutup sejak hari pertama. Di sana ada grand piano putih terawat, meski debu tipis masih menempel di sudut-sudutnya. Suami saya biasa bermain di sini, ia pianis klasik, kata Nadia pelan. Setelah dia pergi, saya kunci ruangan ini. Tapi hari ini saya ingin mendengarnya lagi. Anda bisa main? Tanya Nadia. Riko ragu, tapi dengan susah payah, Nadia pindah ke bangku piano, dibantu Riko. Jari Nadia gemetar, tapi saat tuts pertama disentuh, ruangan itu dipenuhi melodi sederhana. Pelan namun penuh rasa kehilangan. Riko berdiri di belakang menatap punggung Nadia yang membungkuk tipis. Musik itu seperti cerita yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tiba-tiba Nadia berhenti menunduk. Aku tak bisa lagi menyelesaikan lagu ini, bisiknya penuh frustrasi. Tanpa berpikir panjang, Riko duduk di sebelahnya dan mengambil alih beberapa nada. Ia tak jago piano, tapi pernah belajar dasar di sekolah. Tangannya pelan menyambung melodi yang tertunda, tak sempurna, tapi cukup membangkitkan Nadia. Nadia menoleh untuk pertama kalinya. Ada binar lembut di matanya. Kamu bodoh juga ya, ucapnya setengah geli. Riko tertawa kecil. Bodoh tapi berguna. Detik itu bukan musik yang mengalun, tapi sesuatu yang jauh lebih senyap dan tajam. Rasa perlahan muncul dari sisa luka. Riko belum tahu apakah itu simpati, iba, atau mungkin awal cinta. Tapi satu hal pasti, Nadia mulai melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Bagi Riko, itu kemenangan kecil yang tak bisa dibeli dengan uang. Sejak pagi itu, suasana rumah semakin hangat. Nadia mulai sering bicara. Sesekali bercanda dengan sarkas dingin yang mengandung kejujuran. Namun suatu hari Nadia tampak pucat. Ia mengeluh pusing dan mual sejak semalam. Riko mengganti jadwal terapi, menyiapkan air infus dengan bantuan pembantu yang lebih senior, serta mengukur tekanan darah dan suhu tubuh Nadia, seperti yang diajarkan perawat klinik lokal. Nadia kesal. Kenapa kamu panik sekali? Aku bukan anak kecil. Bukan, tapi kamu juga bukan robot. Kamu sakit? Jawab Riko tegas, nada suaranya untuk pertama kali terdengar marah. Nadia terdiam. Belum pernah dimarahi begitu oleh seseorang yang biasanya bicara dengan hormat. Beberapa jam kemudian, suhu tubuh Nadia naik drastis. Ia menggigil dan kesadarannya menurun. Tanpa pikir panjang, Riko menggendong Nadia ke mobil dan mengemudi sendiri ke rumah sakit terdekat. Menolak menunggu ambulans. Di UGD, Riko bolak-balik menjawab pertanyaan dokter dan menerjemahkan data medis. Nadia dinyatakan mengalami infeksi saluran kemih parah. Komplikasi umum bagi yang terlalu lama duduk di kursi roda. Malam itu,
Riko duduk di kursi, tunggu memegang tangan Nadia. Ruang rawat terasa sunyi, hanya suara mesin pemantau denyut jantung. Aku pikir aku akan mati tadi, bisik Nadia lemah. Matanya menatap langit-langit. Kalau kamu mati, siapa yang bakal nuru-nuru aku setiap pagi? Candaan Riko bergetar. Nadia menoleh perlahan, tangan meremas tangan Riko. Kamu berbeda dari yang lain, lirihnya. Riko terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Sejak memutuskan menerima pekerjaan ini, ia tak pernah mengira akan duduk di sisi ranjang seorang wanita yang perlahan membuat hatinya goyah. Bukan dokter, bukan saudara, tapi Riko. Dan dalam keheningan ruang rawat itu, cinta tak sengaja merayap masuk. Sejak malam di rumah sakit, sesuatu berubah. Nadia tak lagi hanya memerintah, ia mulai mendengar Riko. Riko tak lagi sekadar melayani, ia mulai memahami rutinitas mereka. Kini diisi tawa pendek, percakapan ringan, bahkan kebiasaan kecil seperti nonton film lama setiap malam Jumat. Nadia mulai memanggilnya Riko, bukan lagi anak Indonesia itu. Riko diam-diam menulis puisi sederhana di buku catatannya yang dulu hanya dipakai untuk belanja obat. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan rumah. Dua orang berpakaian rapi keluar. Seorang pria paruh baya berjas mahal, dan seorang wanita dengan anting berlian menyala di bawah kerudung sutra. Riko, suara Nadia lirih dari atas kursi roda. Mereka kakak iparku. Pria itu langsung duduk. Kami dengar kamu tinggal di sini, digaji besar untuk merawat Nadia, katanya dalam bahasa Inggris tajam. Iya, saya bekerja di sini, jawab Riko tenang. Bekerja atau menjual diri? Sindir wanita di sisinya. Suasana membeku. Nadia, biasanya tenang, terlihat marah. Cukup, Riko bukan seperti yang kalian pikirkan, tegas Nadia. Kami hanya khawatir. Dia tak punya pendidikan tinggi, tak punya nama. Kamu pikir dia peduli karena cinta atau uangmu? Seru sang pria. Nadia menatapnya tajam. Kami ingin kamu pertimbangkan kembali kontraknya. Kami bisa bawa perawat profesional atau psikolog, tapi bukan TKI yang terikat perasaan. Riko menahan panas di dadanya. Setelah mereka pergi, Nadia hanya menatap jendela. Saya bisa pergi kalau itu lebih baik, ucap Riko datar. Nadia menoleh cepat. Jangan, kalau kamu pergi, aku akan sendirian lagi. Kalimat itu menggantung lebih berat dari apapun yang pernah diucapkan Nadia sebelumnya. Malamnya, Nadia mengetuk pintu kamar Riko. Aku ingin kamu tahu, selama kamu masih ingin tinggal, rumah ini milik kita berdua, bukan cuma aku. Bagi Riko, itu bukan sekadar izin tinggal, tapi pengakuan bahwa di rumah besar yang dulu dingin, kini ada ruang untuknya. Beberapa hari kemudian langit Taiwan mendung, firasat menggantung. Riko sedang menyapu halaman ketika Nadia memanggilnya dari teras. Aku mau keluar. Kemana? Tanya Riko. Taman kota di dekat danau, tempat favorit mendiang suamiku. Riko membantu Nadia naik mobil. Ia mengemudi dengan tenang meski pikirannya kacau. Kemarin kantor imigrasi datang membawa surat. Izin kerja Riko dalam proses peninjauan ulang. Ada laporan keluarga Nadia bahwa ia terlibat emosional dengan majikan, melanggar kontrak. Mereka ingin kamu dideportasi, ujar Nadia malam itu. Lalu apa? Tanya Riko. Saya melawan, menggugat keluarga kamu, jawab Nadia dengan mata berkaca-kaca. Kamu segalanya buat aku. Di taman, mereka duduk di bawah pohon maple. Dedaunan berterbangan. Nadia membuka mulut pelan. Aku takut kehilangan kamu seperti kehilangan suamiku. Tapi aku lebih takut jika kamu di sini hanya karena kasihan atau uang. Riko menarik napas dalam. Aku datang memang karena uang, tapi aku bertahan karena kamu. Nadia menggenggam tangan Riko. Aku ingin kamu di sisiku sebagai pasangan, bukan perawat. Tapi aku tahu dunia tidak akan ramah pada kita. Malam itu dalam mobil, Riko mengambil keputusan. Aku akan kembali ke Indonesia. Nadia menoleh cepat, tapi Riko melanjutkan lembut, bukan karena menyerah, tapi agar kita punya pilihan lebih baik. Kalau aku tetap di sini, aku akan terus jadi orang asing di hidupmu. Tapi kalau kamu bersedia, datanglah ke hidupku.
Bukan sebagai majikan, tapi sebagai wanita yang kucintai. Nadia terdiam, air matanya turun deras, bukan karena ditinggalkan, melainkan karena ini cinta paling jujur yang pernah ia miliki. Sudah 3 bulan Riko kembali ke Indonesia. Rumah di kampungnya kini tampak lebih bersih dan hidup. Ia membangun pavilion kecil di samping rumah orang tuanya, cukup, bukan mewah. Ia bekerja sebagai asisten terapi di klinik lokal dan membuka jasa perawatan rumahan untuk lansia dan pasien stroke ringan. Semua keterampilan yang dipelajari di Taiwan, ia bawa pulang. Tapi hatinya masih tertinggal di sana. Setiap sore, Riko duduk di bangku kayu depan rumah, menatap jalan desa yang lengang, berharap melihat bayangan seorang wanita asing berambut panjang di atas kursi roda tersenyum seperti senja. Suatu sore terasa berbeda. Seorang bocah berlari dari ujung jalan berteriak, "Mas Riko, ada mobil asing berhenti di gang." Riko berdiri pelan, jantungnya berpacu. Di ujung jalan tanah itu berdiri sebuah mobil hitam elegan. Pintu belakang terbuka, dan di sanalah Nadia duduk di kursi roda, mengenakan gaun krem sederhana. Rambut terkunci rendah dan tangan kirinya menggenggam tongkat. Di sampingnya berdiri Pak Surya, sopir keluarga yang dulu bekerja di rumahnya. Riko tak percaya, tapi Nadia tersenyum kecil. "Aku tidak tahu harus bawa apa sebagai oleh-oleh, jadi aku bawa diriku saja." Mereka hanya saling tatap beberapa detik, dan dalam diam itu terucap rindu, harap, cinta, dan tekad. "Aku sudah putuskan," ujar Nadia pelan. "Aku tidak bisa hidup dalam rumah mewah yang kosong. Aku mau hidup bersamamu di sini dengan cara kita sendiri." Riko berlutut di samping kursi rodanya, menggenggam tangan Nadia erat. "Selamat datang di rumahku yang sekarang jadi rumah kita." Beberapa bulan kemudian, mereka membuka tempat terapi dan pemulihan kecil di desa, menamainya Rumah Nadia. Di sana, Riko mengajar keterampilan dasar merawat orang sakit, dan Nadia, dengan segala keterbatasannya, menjadi inspirasi bagi pasien dan keluarga mereka. Tak semua tetangga langsung menerima, tapi waktu, kebaikan, dan kesabaran membuat segalanya melunak. Mereka tak hidup dalam dongeng, tapi dalam kenyataan yang mereka bangun sendiri. Nadia menemukan kembali harga dirinya, dan Riko menemukan tujuan hidupnya. Cinta mereka tumbuh pelan-pelan, bukan dari kemewahan, tapi dari keberanian tetap tinggal saat yang lain memilih pergi.